Halo teman-teman, Nusantara Mapilem di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Film kali ini berjudul Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon merupakan film animasi fantasi Kumandra di mana manusia dan naga hidup berdampingan secara harmonis. Namun, keharmonisan itu hancur ketika monster jahat terlahir dari perselisihan manusia bernama Drun. Para naga mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia. 500 tahun kemudian, akibat ketamakan manusia, monster yang sama muncul kembali, dan seorang prajurit hadir untuk mencari naga terakhir agar bisa menghentikan Drun selamanya. Raya, sang prajurit tengah berada dalam sebuah kuil yang dipenuhi jebakan. Namun jebakan-jebakan itu dapat disingkirkan dengan bantuan armadillo kecil bernama Tuk Tuk. Looks like someone's trying to be clever. Tak seperti hal yang wajar, di dalam kuil air mengalir ke arah atas menuju permata roh naga tersimpan. Di dalam kuil terjadi pertarungan antara Raya dengan Sif Benja, sang penjaga permata sekaligus ayah dari Raya. Setelah pertarungan, merasa Raya telah lolos tes, Sif Benja akhirnya menobatkan Raya sebagai penjaga permata naga juga. Keesokan harinya, Sif Benja mengatakan kepada Raya bahwa dia mengundang seluruh negeri lain untuk berkumpul di negeri hati. Mulai dari negeri ekor, negeri cakar, negeri tulang, dan juga negeri taring untuk mewujudkan kembali Kumandra dan menyelesaikan perselisihan antar negeri. Saat semua negeri telah berkumpul, terjadi sedikit percikan karena setiap negeri tidak mempercayai satu sama lain. Namun Raya mencairkan suasana dengan menawarkan makanan, dan akhirnya semua negeri dapat menerima satu sama lain. Di aula negeri hati, Raya yang sedang bercanda dengan Namari, putri negeri taring, diperlihatkan peta sungai di mana roh Agung Sisu bersemayam. Tak sampai di situ, Namari turut memberikan kepada Raya sebuah artefak berbentuk naga. Raya yang senang akhirnya mengajak Namari ke kuil untuk memperlihatkan permata naga. Namun tak disangka, yang Raya lakukan adalah kesalahan besar. Ternyata, semua yang dilakukan Namari hanyalah jebakan untuk mengetahui letak dari permata naga agung. Namari pun memberikan kode sehingga semua penduduk negeri berkumpul menuju kuil. Di dalam kuil, pertarungan pun pecah karena masing-masing negeri menginginkan permata naga. Lalu datanglah Sif Benja berusaha meyakinkan semua negeri bahwa tidak ada perlu pertikaian hanya karena menginginkan permata naga. Tapi karena ketamakan masing-masing negeri, akhirnya mereka pun berebut untuk mendapatkan permata, dan permata naga pun jatuh pecah. Lalu muncullah Drun, sang monster yang langsung menghisap jiwa manusia yang ada di sana. Setiap kali Drun mendapatkan jiwa manusia, maka dia akan membelah diri menjadi dua dan memperpanjang dirinya. Drun hanya takut akan dua hal, yaitu sihir yang terdapat pada pecahan permata naga dan juga pada air. Dalam keadaan genting untuk melarikan diri, Sif Benja yang sudah terluka mempercayakan salah satu pecahan permata naga kepada Raya dengan harapan Raya dapat mewujudkan kembali Kumandra di mana semua negeri dapat bersatu padu. 6 tahun sudah berlalu. Raya berada di negeri ekor dalam perjalanannya menyusuri setiap ujung dari sungai pada Kumandra. Sungai kali ini adalah sungai terakhir yang akan dicoba Raya untuk menghidupkan kembali roh Agung Sisu. Ternyata, pada ujung sungai kali ini terdapat sebuah kapal terdampar. Dan dalam bangkai kapal itu, Raya melakukan ritual untuk pemanggilan roh Agung Sisu. Tak disangka, pada saat ritual tiba-tiba aliran air menguap, lalu berkumpul menjadi sebuah bola air, dan muncullah sang naga agung. Namun di sini sang naga agung sedikit kocak, berbeda dari legenda yang Raya dengar selama ini. Tak lama kemudian,
Raya menceritakan semuanya kepada Sisu, dan juga mengenai permata naga yang telah pecah. Sisu kecewa, dan di sini Raya berharap Sisu dapat mengambil atau membuat kembali permata naga tersebut. Namun Sisu mengatakan bahwa dulu 500 tahun yang lalu bukan dia yang membuat permata naga tersebut, melainkan saudara-saudarinya lah yang membuatnya dan mempercayakan kekuatan mereka dalam bentuk permata naga kepada Sisu. Di tengah perbincangan, Sisu tidak sengaja menggenggam pecahan permata dan seketika tubuhnya bersinar, layaknya kekuatan saudara naganya yakninya Amba. Melihat hal tersebut, Raya dan Sisu memiliki satu rencana untuk mengumpulkan kembali setiap pecahan permata agar Sisu bisa menggunakan kekuatan permata untuk menghancurkan drone sekali lagi. Tak lama kemudian, Namari dan pasukannya telah sampai juga di bangkai kapal. Namun Raya dan Sisu bersama Tuk-Tuk telah pergi menuju tempat permata naga negeri Ekord disimpan. Tuk-Tuknya udah jadi gede banget, wih. Yang awalnya imut-imut menjadi... Di tempat pecahan permata negeri Ekord disimpan, Sisu yang berniat mengambil pecahan tersebut hampir saja terkena jebakan. Untungnya, Raya mencegah Sisu. Saat mereka mendapatkan pecahan permata dan Sisu memegang pecahan tersebut, seketika Sisu berubah menjadi manusia. Ini adalah kekuatan dari saudara Sisu, yakninya Prani. Tak lama kemudian, datang jugalah Putri Namari dan pasukannya. Raya dan Namari terlibat perbincangan. Lalu seketika Raya mengaktifkan jebakan yang langsung menimpa Namari dan pasukannya. Tak ingin kecolongan, Raya dan Sisu mengambil kesempatan ini untuk kabur. Mereka dikejar hingga sampai di sebuah sungai, di mana Raya dan Sisu menggunakan perahu Kapten Bone untuk kabur karena kucing tunggangan pasukan Namari takut akan air. Dan sekarang, tujuan mereka adalah negeri Cakar. Di tengah perjalanan, semakin terlihat kekocakan tingkah laku Sisu. Sampailah mereka di negeri Cakar, dan Raya sendiri yang akan mengambil pecahan permata tersebut. Sedangkan Sisu diminta untuk tetap di kapal dengan Kapten Bone demi keselamatan Sisu. Saat akan menuju kediaman pemimpin negeri Cakar, Raya tergoda oleh kelucuan anak kecil yang tak disangka-sangka, di balik kelucuan itu ia merupakan kawanan perampok bersama Onggi. Onggi ini kalau dilihat lucu, imut, namun perampok, pasti monyet. Di sisi lain, Sisu yang kesal berusaha mencari barang bagus dengan cara pay later atau ngutang, sesuai yang dijelaskan oleh Kapten Bone, sebagai hadiah untuk pemimpin negeri Cakar. Hampir saja Sisu diamuk masa karena tingkahnya yang sembarangan ngutang saja. Untung saja, Sisu diselamatkan oleh seorang nenek tua. Berpindah ke Raya, masih berkejaran dengan kawanan perampok bayi dan Onggi, hingga sampai di satu titik, kawanan perampok ini terpojok dan Raya kembali mendapatkan barangnya. Thanks. Raya dengan otaknya yang cemerlang memanfaatkan tingkah lucu Onggi dan bayi untuk mengalihkan perhatian penjaga kediaman dari pemimpin negeri Cakar. Namun, saat masuk ke dalam kediaman tersebut, yang Raya dapati bukanlah pemimpin negeri Cakar, melainkan seorang tukang bunga. Sekarang, pemimpin negeri Cakar telah meninggal dan digantikan oleh seorang nenek tua yang sedang bersama Sisu dan mengancamnya untuk mengatakan keberadaan Raya. Saat akan ditelan drone, Raya kembali lagi berhasil menyelamatkan Sisu. Setelah menyelamatkan Sisu dan mendapatkan pecahan permata lainnya, kini Raya kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini Raya mendapatkan anggota tambahan yakni Onggi dan para bayi. Masih tetap penipu. Berpindah ke negeri Taring, Namari meminta bantuan ibunya, Sang Ratu, agar dia memimpin pasukan menangkap Raya dan mendapatkan pecahan permata yang sekarang dimiliki oleh Raya. Berpindah lagi kepada Raya, di atas kapal, Raya dan Sisu membicarakan keadaan dunia yang sekarang hancur.
Karena dulu, Raya terlalu mempercayai seseorang sehingga dunia menjadi hancur. Namun berbeda dengan pandangan Sisu, menurut Sisu dunia ini mungkin saja hancur karena Raya tidak mempercayai dengan tulus orang lain. Sekarang mereka telah sampai di negeri tujuannya, yakni Tulang. Negeri Tulang. Sisu berusaha meyakinkan Raya agar mempercayai orang lain dengan membawakan makanan yang mereka miliki sebagai hadiah untuk penduduk negeri Tulang. Dikejar oleh Raya, tak disangka mereka malah terkena jebakan tepat di depan pintu negeri Tulang dan ditangkap oleh seorang kesatria negeri Tulang bernama Tong. Sempat terjadi perbincangan antara Raya, Sisu, dan Tong, sampai mereka diselamatkan oleh Kapten Bone dan kru kapal lain. Tak lama kemudian, ternyata Namari dan pasukannya juga datang ke negeri Tulang untuk menangkap Raya. Mengetahui bahwa seluruh penduduk negeri Tulang telah menjadi batu akibat drone, Raya berusaha membujuk Tong agar menyelamatkan teman-temannya membawa mereka kabur, sementara Raya mengulur waktu dengan bertarung melawan Namari. Pertarungan pun terjadi dengan sengit, namun di sini Raya kalah dan hampir saja dihajar oleh Namari. Untung saja Sisu datang dalam wujud naganya dan menyelamatkan Raya. Melihat Sisu, sang naga agung, Namari hanya terdiam, tercengang, dan terkagum. Melanjutkan perjalanan mereka, di atas perahu mengetahui sebenarnya yang bersama mereka adalah Sisu, sang naga agung. Semua kru kapal, termasuk Tong, menawarkan diri untuk membantu Raya. Dan Tong, yang awalnya ingin menyiksa mereka, sekarang malah memberikan pecahan permata yang ia miliki kepada Sisu. Dan seperti biasa, saat Sisu menyentuh pecahan permata tersebut, tiba-tiba kekuatan kali ini adalah menurunkan hujan, yang mana ini adalah kekuatan dari saudara Sisu, Penggu. Tersisa satu pecahan permata lagi, yakninya yang dimiliki oleh negeri Taring. Mereka pun menyusun rencana bagaimana mengambil pecahan permata tersebut. Yang pertama adalah rencana Bone untuk langsung menyerang dan merebut pecahan permata tersebut dari negeri Taring. Hingga rencana Sisu dengan tingkah kocak dan polosnya, ia ingin membawa hadiah dan membujuk Putri Namari layaknya memperlakukan anak kecil. Sisu mengatakan bahwa saat di negeri Tulang menyelamatkan Namari tadi, ia bisa melihat di dalam hati Namari bahwa Namari juga menginginkan perdamaian. Namun, ide Sisu ditolak mentah oleh Raya. Tak terima karena argumennya diabaikan, Sisu membawa Raya ke negeri hati dan memperlihatkan patung saudara-saudarinya dan menampilkan kepada kita kejadian 500 semakin tahun canggih dan modern di mana saudara dan saudari Sisu terutama pada animasi untuk menyelamatkan dunia. Film ini menghabiskan dana sekitar 100 juta US dollar 500 tahun dan juga terinspirasi dari Sisu dan saudara-saudarinya terjebak di sepanjang film kita dapat melihat tampilan audio visual yang mirip dengan tampilan audio visual yang kita temui sehari-hari malah menggabungkan kekuatan dan mereka juga dalam bentuk permata naga lalu budaya yang tak asing kepada Sisu, yakninya seperti wayang kulit. Itulah hingga gabungan kekuatan rumah gadang terakhir hingga pedang yang menyerupai keris, yakninya budaya yang ada di Indonesia. Kedamaian dapat terwujud jika Raya mempercayai orang lain. Itu film Raya yang dilakukan oleh saudara-saudari Sisu 500 tahun see you later on next video. Setelah kejadian itu, Raya akhirnya setuju dengan ide Sisu untuk mendekati Namari agar dia mau memberikan pecahan terakhir dari permata naga. Di negeri Taring, Namari berusaha membujuk sang ratu agar mau bekerja sama dengan Raya untuk mengalahkan drone. Namun, sang ratu memiliki ide lain, yaitunya menculik Sisu dan mencuri pecahan permata sehingga seolah-olah negeri Taringlah yang menyelamatkan dunia. Dan hal itu ingin dilakukan ratu agar dapat menebus kesalahan mereka di masa lalu. Malam harinya dilaksanakanlah ide Sisu. Sebagai eksekutif, bayi Noi dan para Onggis beraksi memberikan kembali hadiah berupa kalung Namari beserta surat yang mengajak Namari untuk bekerja sama. Tak disangka,
Ternyata tawaran itu diterima oleh Namari. Keesokan harinya, Namari bertemu dengan Raya di pinggir rawa dan anggota kru perahu lainnya, sesuai dengan kesepakatan. Namun, saat Sisu telah muncul, Namari tiba-tiba mengeluarkan crossbow. Dan secara tidak sengaja, karena perselisihan keyakinan antara Namari dan juga Raya, Sisu tertembak tepat di dada dan jatuh ke dalam air. Dengan kematian Sisu, sang naga terakhir, sontak semua air yang ada di muka bumi menghilang dan menjadikan drone bebas berkeliaran karena tak lagi ada air yang menghalangi mereka. Raya, yang dipenuhi emosi karena pengkhianatan Namari, mendatangi Namari ke negeri Taring dan duel teman lama pun terjadi. Di sisi lain, Noi, Poun, Tong, dan Onggis berusaha mengevakuasi penduduk negeri Taring agar tidak terkena drone. Berpindah ke dalam istana, Namari hampir saja dipenggal oleh Raya. Untung saja, Raya akhirnya sadar dan lebih memilih meninggalkan Namari, lalu bergabung menyelamatkan penduduk negeri Taring. Mereka semakin terpojok oleh drone yang semakin banyak. Namari pun ikut bergabung mengevakuasi penduduk. Tiba-tiba, lantai kerajaan roboh dan mereka semua terjatuh. Mereka semakin terpojok oleh drone dan kejadian ini mirip yang dialami Sisu 500 tahun yang lalu. Raya teringat keinginan Sisu waktu itu, yaitu Sisu ingin mereka harus saling percaya satu sama lain, dan Sisu percaya bahwa hal itu akan mengembalikan kekuatan permata naga. Semua anggota tim tak mau melakukannya, terutama percaya kepada Namari yang telah menghakimi mereka tadi. Hingga Raya pun mengambil satu langkah awal mengorbankan diri dan jiwanya diserap oleh drone. Melihat itu, sang kapten kapal kita, Boun, mengikuti Raya, diikuti oleh Noi, Tong, dan para Onggis memberikan pecahan permata kepada Namari. Sempat Namari akan meninggalkan mereka, namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Namari juga menginginkan perdamaian. Akhirnya, Namari lebih memilih menyatukan semua pecahan permata dan ikut mempercayai ucapan Raya. Seketika mereka pun berubah menjadi batu setelah jiwa mereka dihisap oleh drone. Keadaan seketika diam. Dan permata kembali utuh mengeluarkan sekabat cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri, sekaligus dengan ini memusnahkan drone. Seketika hujan turun, membasahi semua negeri, mengembalikan semua jiwa yang telah dicuri oleh drone. Air kembali mengalir ke semua penjuru negeri. Dan para naga bermunculan, lalu melakukan ritual memanggilkan kembali Sisu. Sukacita berpecahan di mana-mana, rasa senang, terharu, dan bangga campur aduk menjadi satu. Setelah kejadian itu, Raya kembali ke negeri hati menemui Ba ayahnya yang telah kembali sedia kala. Tak cuma Raya, di belakangnya ikut serta menuju negeri hati ini Sisu, para naga, dan semua penduduk negeri Kumandra turut hadir di negeri hati untuk kembali bersatu padu mewujudkan Kumandra. Welcome to Kumandra.